Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi, cuy. Mantap ya. Karena kalau bukan film Asia bukan Caramel Popcorn, kalau bukan cewek Asia seksi cakul-mencakul di garasi kosan nih juga bukan Caramel Popcorn namanya. Berbagi bukos tahu rasa nih. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang lagi nih yang berjudul While Smoke for 5 Minutes tahun 2019 cuy. Film yang berdurasi tayang 1 jam 59 menit ini rilis pada tanggal 13 Maret tahun 2019 dan dibintangi oleh mbak-mbak berbadan mungil berbudi pekerti sedikit menonjol yaitu mbak-mbak lucu Mbak Amy Fukandar cuy. Udah lama nih gak ketemu Mbak Amy nih, masih kesama Bapak Futsal. Berkisah tentang seorang pria penulis novel yang hidupnya selalu ditekan oleh pekerjaan dan ayahnya yang selalu meminta cucu kepadanya. Akibat dari semua tekanan yang ia alami, pria ini malah melampiaskan penatnya dengan menghisap banyak rokok yang mengakibatkan nasib naas menghampiri hidupnya. Apakah yang akan terjadi dengan nasib pria perokok ini di ending cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Libin lam namang. Tatai puda laiga komen halok. Skip. Barang airah. Lagi nih. Di awal film kita akan diperlihatkan 11 ekor bebek gembul yang asik bergerumbul-gerumbul. Ya apa ini filmnya nih? Malah bebek. Seorang pria yang sedang sibuk menjelaskan kepada manajemennya kalau novel yang ia kerjakan akan diselesaikan dengan cepat. Pria telepon-telepon yang tidak disebutkan namanya ini, kita kasih nama Kipli aja ya. Kipli aja dah, mukanya cocok nih. Kipli diceritakan adalah seorang pria yang berprofesi sebagai penulis novel yang sudah 3 tahun berkeluarga dan mempersunting seorang gadis yang bernama Amy Fukanda. Hari itu diceritakan kalau Kipli sangat tertekan dengan pekerjaannya karena waktu yang diberikan untuk menyelesaikan novel yang ia buat hanya tinggal 4 hari lagi. Berhubung ayahnya rewel memintanya agar segera memberinya seorang cucu, Kipli yang kepalanya sudah berasap karena pusing, ia pun langsung mengambil rokok dan korek punya temannya yang ia skill di tongkrongan tadi malam. Saat Kipli keluar ruangan untuk merokok dan akting pusing yang sedikit berlebihan, sang ayah yang kebelet banget pengen dikasih cucu, ia pun meminta kepada Mbak Emy menantunya agar bergegas sedikit cangkul gergaji dengan Kipli dan memberinya seorang cucu. Malamnya, saat cangkul gergaji perdana dilaksanakan dengan seksama, sang ayah yang kebetulan lewat di lorong rumah itu karena ingin ke kamar mandi, ia pun tak sengaja mendengar percakapan Kipli anaknya dan Mbak Emy menantunya kalau malam itu Kipli diceritakan tak bertenaga untuk cangkul gergaji. Lalu pada besoknya, Kipli yang kepalanya terlalu banyak kutu. Hal itu pun membuatnya mengamuk karena sampo yang disediakan Mbak Emy di kamar mandi sudah habis. Melihat suaminya depresi karena novel belum juga selesai-selesai, Mbak Emy pun hanya bisa menawarkan secangkir teh agar Kipli suaminya bisa tenang dan mendapatkan inspirasi. Kipli yang rambutnya terlalu mengganggu konsentrasinya, berniat ingin meredakan pusingnya. Kipli pun lagi-lagi bergegas keluar untuk merokok, meskipun Mbak Emy sudah berusaha untuk mencegahnya. Sang ayah yang melihat hal itu, ia pun berusaha untuk membantu dengan coba duduk dan memeriksa novel yang sudah ditulis Kipli. Pokok dari permasalahan pun dimulai saat sang ayah bertanya kepada Mbak Emy menantunya, apakah dengan keadaan Kipli yang selalu dipusingkan dengan kerjaan seperti itu bisa membuat Mbak Emy hidup bahagia? Dengan bertameng alasan ingin segera menimang cucu, Mbak Emy pun dikejutkan oleh perilaku sang ayah yang tiba-tiba berani menerjangnya saat suaminya merokok di luar. Adegan cangkul gergaji melipir ke tembok kecepatan angin pun sempat terjadi, meskipun Kipli tiba-tiba kembali karena ingin menyelesaikan novelnya. Malamnya, saat minum teh bersama, Kipli yang kepalanya pusing dan masih tak bisa lepas dari kebiasaan buruknya. Hal itu pun membuatnya meninggalkan Mbak Emy istrinya untuk merokok agar bisa dicangkul gergaji oleh bapak kepala botak rambut 50%.
Curi-curi cangkul gergaji tebing jurang pun terjadi berulang-ulang. Repeat order sampai 8 kali babak penyisihan. Lalu sampai pada akhirnya, saat Kipli sudah menyelesaikan novel yang ia tulis, Kipli yang berniat ingin berhenti merokok. Ia pun bilang kepada sang istri kalau ia sudah tidak mau merokok lagi. Dengar hal itu, berhubung sudah keseringan merasakan lele-lele purba milik bapak rambut cicilan, Mbak Emi yang akhirnya ternyata malah ketagihan. Ia pun menyuruh Kipli suaminya untuk merokok lagi dan bergegas minta dicangkul bapak rambut social distance. Dan filmnya pun berakhir dengan Kipli yang mendapat kabar gembira kalau sang istri telah hamil muda. Dan sang ayah yang senang karena sebentar lagi akan menimang seorang cuy. Oh, aduh. Anak siapa itu, Udin. Curiga gua. Apa nih? Woi guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film MEYD Strip 479 di Google Chrome cuy. Dari film ini kita bisa belajar, nah mantap nih, ada pesan moral lagi ya. Berhenti merokok dan memulai hidup sehat adalah hal yang perlu segera dilakukan oleh para perokok. Intinya jangan terlalu banyak merokok, karena rokok bisa berbahaya bagi kesehatan dan juga ternyata bisa berbahaya bagi hubungan rumah tangga cuy. No, mantap nih. Pokoknya yang jelek jangan dicontoh, kita ambil yang baiknya aja cuy. Mantap dah nih, singkat, padat, jelas, limpit, skinny jeans, apa segala macam nih. Langsung aja dah kita dah. Mantap nih. Apa lagi nih? Seperti biasa nih gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua. Kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk belajar nih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Gue Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.